Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Petani Mandiri, dan semoga bapak-bapak, ibu-ibu ada dalam keadaan sehat walafiat, selalu ada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum melanjutkan, tolong dibantu untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kohe dan kompos. Apakah urin atau kotoran hewan, misalkan sapi, kambing, dan ayam, itu kompos? Saya katakan itu bukan kompos. Contoh real di lapangan, bila urin sapi ini masih baru, Bapak siramkan ke tanaman, maka dalam 2 hari tanaman Bapak akan menjadi layu dan mati. Dan kohe juga bila masih baru, bila ditaburkan ke tanaman, itu tidak akan diserap sebagai makanan tanaman karena posisinya masih baru. Itu sebabnya saya katakan urin dan kotoran itu bukan kompos. Dan bagaimana supaya urin dan kotoran hewan ini menjadi kompos? Ini harus melalui fermentasi dengan mikroba. Cara untuk fermentasi yang baik yaitu pertama kita semprotkan dulu anti jamur ini. Silahkan Bapak pakai anti jamur merek apa. Kita bersihkan dulu si kohe ini, karena dalam kohe itu banyak mengandung jamur. Contoh yang terlihat dalam kohe kambing itu banyak bercak-bercak putih. Itu jamur kemungkinan patogen, dan itu yang akan dapat mengakibatkan dalam fermentasi si kohe ini menjadi panas lebih dari 30 derajat. Itu akan mengganggu jalannya fermentasi. Jadi sebelum kita masukkan mikroba, si kohe ini kita semprot dulu dengan anti jamur. Tujuannya untuk menghilangkan jamur-jamur dalam kohe tersebut. Setelah kita semprot dengan anti jamur, dalam 3 hari maka si jamur patogen itu akan mati. Contohnya saya menggunakan anti jamur repo ACR. Dengan ACR si jamur ini bisa mati atau bersih dalam kohe ini 3 hari. Kita aduk, kita semprot dengan ACR. Setelah didiamkan 3 hari, baru kita masukkan mikroba. Mikroba dalam hal ini di KP2M kita menggunakan mikroba QRR. QRR ini mengandung 12 jenis bakteri yang berbeda, yang akan menguraikan semua unsur hara dalam kohe tersebut. Setelah si kohe ini kita semprot dengan ACR, setelah 3 hari baru kita masukkan mikroba. Dan si kohe tersebut itu suhunya
akan menjadi 30 derajat Celcius. Tanpa menggunakan AJR, suhu ini akan tinggi. Suhu fermentasi akan tinggi. Itu akan mengganggu jalannya fermentasi dan mengganggu kinerja bakteri. Apalagi bila bapak-bapak menggunakan bakteri yang abal-abal. Itu bisa lama. Kalau dengan mikroba QRR itu minimal 2 minggu jalannya fermentasi sudah selesai. Tapi kalau dengan mikroba yang lain akan menjadi lama. Apalagi kalau suhunya di atas 30 derajat Celcius. Itu fermentasi hasilnya kurang maksimal. Jadi kesimpulannya, urin atau kohe supaya menjadi nutrisi unsur hara yang menjadi makanan tanaman, maka harus diperlakukan dulu dengan fermentasi. Setelah difermentasi maka dia akan menjadi kompos. Jadi kohe ini akan menjadi makanan yang baik setelah menjadi kompos. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kohe misalkan kambing atau sapi tanpa fermentasi langsung tabur ke tanaman, misalkan ke sawah, maka yang akan menyerang sawah padi itu hama kresek. Itu akibat dari jamur patogen yang belum mati. Dia akan masuk ke akar dan mengakibatkan hama kresek pada tanaman padi. Apalagi kalau di lahan bapak masukkan kohe dalam jumlah banyak tanpa fermentasi, itu bukan menjadi sesuatu yang baik, malah akan menjadi bumerang. Tapi walaupun begitu, si kohe tersebut lama-kelamaan berada di lahan bapak, dia akan menjadi netral dan tidak berbahaya lagi setelah lama di lahan dan difermentasi oleh bakteri dari alam yang ada di lahan tersebut. Dicukupkan sekian dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.